Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa Ibu kelas 10 EFG. Hari ini kita masuk ke video yang kedua, masih tentang eksponen dan logaritma. Nah, baik, hari ini kita akan masuk pada fungsi eksponen. Nah, fungsi eksponen ini kalian pernah dapat di SMP. Nah, di SMP itu kalian mempelajari fungsi eksponen, kalian disuruh mencari nilai X dari sebuah fungsi eksponen. Nah, tapi fungsi eksponen di SMA ini kita sudah pada penerapannya ya. Oke, perhatikan baik-baik. Kita masuk kepada definisi dulu. Sebuah fungsi eksponen itu dinyatakan dengan ini dia fx sama dengan n dikali a pangkat x. Nah, jadi kalau hanya eksponen saja itu pangkatnya tuh angka, tapi kalau fungsi eksponen, nah pangkatnya itu ada variabel x-nya ya. Itu membedakan antara eksponen dan fungsi eksponen. Nah, di sini syaratnya adalah a adalah bilangan pokok. Ini a adalah bilangan pokok, kemudian a-nya itu harus lebih dari 0 dan a-nya tidak sama dengan 1 ya. Jadi dia lebih dari 0 tapi tidak sama dengan 1. Berarti mulai dari di atas 1. Baik. Kemudian n-nya adalah bilangan real tak 0, nih n-nya ini bilangan real yang tak 0, dan x adalah sembarang bilangan real. Nah, pangkatnya ini adalah sembarang bilangan real. Nah, ini disebut sebagai fungsi eksponen. Nah, perhatikan. Ini Ibu ambilkan contoh fungsi eksponen. Nah, di sini yang pertama fx sama dengan 4 pangkat x. Nah, pangkatnya itu berupa apa? Ada mengandung variabel x-nya. Itu disebut sebagai fungsi eksponen. Yang kedua fx sama dengan 3 pangkat x tambah 1. Kemudian fx sama dengan 5 pangkat 2x dikurang 1. Dan yang terakhir fx sama dengan 2 pangkat x dikurang 3. Oke. Nah, yang akan kita bahas di sini ada dua tentang fungsi eksponen. Yang pertama ada pertumbuhan eksponen, nanti juga ada yang namanya peluruhan eksponen ya. Nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas dulu tentang pertumbuhan eksponen. Kita akan langsung ke soal penerapan ya nak ya. Ini apa ya? Penerapan maksudnya itu penerapan dari fungsi eksponen tersebut dalam menyelesaikan masalah. Oke. Fungsi pertumbuhan eksponen itu dituliskan dengan fx sama dengan a pangkat x dengan a-nya lebih dari 1. Baik, untuk lebih jelas kita masuk ke contoh soal. Oke. Contoh soalnya soal cerita yang mungkin sedang hits atau lagi booming dibicarakan sekarang ya nak ya. Tentang bakteri. Kalau sekarang kita lagi hebohnya virus corona ya. Nah, untuk mengamati pertumbuhan suatu bakteri pada inangnya, seorang peneliti mengambil potongan inang yang sudah terinfeksi bakteri tersebut dan mengamatinya selama 5 jam. Nah, 5 jam pertama. Nah, pada inang tersebut terdapat 30 bakteri. Nah, selama peneliti ini dia mengambil potongan inang yang sudah terinfeksi bakteri dan dia mengamati selama 5 jam pertama. Nah, pada inang tersebut terdapat 30 bakteri. Setelah dihitungnya ada 30 bakteri. Nah, setelah diamati bakteri tersebut membelah menjadi 2 setiap 30 menit. Nah, perhatikan di inang tersebut ada 30 bakteri. Nah, setelah diamatinya ternyata bakteri tersebut membelah menjadi 2. Satu bakteri membelah menjadi 2 setiap 30 menit. Oke, bisa ditangkap ya ceritanya. Nah, pertanyaannya adalah modelkan fungsi pertumbuhan bakteri pada setiap fase. Maksudnya kita disuruh membuat model matematikanya untuk pertumbuhan bakteri. Kemudian yang kedua, gambarkan grafik pertumbuhan bakteri tersebut. Nanti kita gambar. Yang ketiga, nah pada jam kelima ditanyakan berapa banyak bakteri yang baru tumbuh. Nah, nanti kita bisa hitung. Oke. Dari ceritanya kita bisa membuat sebuah tabel. Kita misalkan X adalah fase pertumbuhan bakteri setiap 30 menit. Nah, di sini fasenya setiap 30 menit itu kita anggap X. Jadi ini yang pertama nih, ketika jamnya belum berjalan 30 menit, ini berarti waktu awal 0. Berarti bakterinya banyaknya 30. Begitu 30 menit yang pertama, bakterinya menjadi 60. Kan dia membelah menjadi 2 karena satu bakteri membelah menjadi 2. Jadi kalau 30 dia akan jadi 60. Di 30 menit yang kedua,
dari 60 menjadi 120 dan seterusnya sampai di menit yang kelima. Bukan di menit yang kelima, di 30 menit yang kelima itu bakterinya sudah menjadi 960 bakteri. Nah, kita buat tabelnya seperti ini. Nah, bisa sih kita membuatnya manual seperti ini. Iya, ini kalau yang ditanyakan jam kelima. Kalau yang ditanyakan jam ke 100 gimana? Masa kita mau ngitung sampai panjang-panjang, kan tidak mungkin ya nak ya. Makanya kita akan menghitungnya dengan menggunakan model matematika yang udah kita buat. Oke, yang pertama kita akan buat model matematikanya dulu ya. Baik, dari tabel tadi kan, kalau waktunya masih awal tadi, waktu awal sebelum 30 menitnya berjalan itu berarti bakterinya 30. Kemudian begitu 30 menit yang pertama bakterinya membelah menjadi 2 setiap satu bakteri, maka menjadi 60 bakteri. Kemudian 30 menit yang kedua menjadi 120 sampailah pada 30 menit yang keempat itu menjadi 480 bakteri. Nah, perhatikan, kita akan menemukan pola di sini, Nak. Kita akan menemukan pola ini ya. Pola inilah yang akan kita buat menjadi model matematikanya. Perhatikan ya, ini 30, ini 60. Nah, 60-nya ini bisa kita pecah menjadi 2 pangkat 1 dikali 30. Perhatikan 30-nya ini bilangan yang tetap. Nih, bilangan yang tetap, ya nak ya. Nah, jadi 30 dikali berapa hasilnya 60, 30 dikali berapa hasilnya 120 dan seterusnya. Nah, ini kita pecah. 60 itu kita buat 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 kan 2. 2 dikali 30 berapa? 60 ya nak ya. Nah, kemudian 120-nya kita buat juga supaya ada bilangan tetap di sini, 2-nya tetap. Nah, kita buat 2 pangkat berapa dikali 30 hasilnya 120, yaitu 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4. 4 kali 30 120. Nah, di sini yang kita memang agak sulit memunculkan, Bu, kok tiba-tiba muncul 2, kok tiba-tiba muncul 30. Nah, ini kita berusaha membuat sebuah pola ya nak ya. Pola itu ada bilangan yang tetap dan ada bilangan yang bergerak secara teratur. Nah, di sini kita perhatikan bilangan yang tetapnya 2 dan 30, yang bergerak secara teratur itu ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke. Yang 240 kita pecah juga, melihat pola yang di atas berarti 2 pangkat berapa dikali 30 hasilnya 240. Oke, 2 pangkat 3 itu berapa nak? 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 8. 8 kali 30 berarti 240 dan seterusnya. Stop sampai di sini. Nah, sampai di sini kita udah bisa melihat polanya, nak. Nah, dari pola inilah kita bisa membuat model matematikanya. Nah, ini dia. Kita buatkan. Jadi fx sama dengan yang tetap ini kan 30. Ini boleh di depan, boleh di belakang ya, enggak masalah. Tapi lebih bagus itu yang punya variabel diletakkan di belakang. Ini kan x, 2-nya mengandung pangkat x, kita letakkan di belakang. Yang konstantanya kita simpan di depan ya. Tapi kalau ini di depan juga 2 pangkat x kali 30 enggak masalah juga ya nak ya. Oke, sebaiknya kita buat penulisan yang benar. Nah, yang tetap di sini konstantanya berarti 30. Nah, kita letakkan di sini 30. 2-nya juga tetap, ini tetap. Kemudian X-nya yang bergerak. X-nya mulai dari 1, 2, 3, 4. Nah, ini menyatakan 30 menit pertama, 30 menit yang kedua, 30 menit yang ketiga, 30 menit yang keempat, sampai nanti kita bisa mencari 30 menit yang ke 100. Tinggal X-nya yang kita ubah ya. Nah, maka udah ketemu berapa bakterinya. Nah, jadi model matematikanya yaitu 3 fx sama dengan 30 dikali 2 pangkat x, sehingga pada saat kita ditanyakan berapakah jumlah bakteri di 30 menit yang ke 100, nah tinggal ganti x nya 100, masukkan 30 dikali 2 pangkat 100. Oke. Yang kedua, kita disuruh menggambar grafik pertumbuhan bakteri fx 30 sama dengan 30 dikali 2 pangkat x. Nah, itu kita gambarkan seperti ini. Dari tabel tadi yang udah kita buat, ibu buatkan. Ini ibu menggunakan skala ya nak ya. Kan tadi kan fasenya itu kan, x-nya itu kan dari 0, 1, 2, 3, 4. Ini kita letakkan di sumbu x, ini fasenya. Kemudian pertumbuhan bakterinya kita letakkan di sumbu y. Nah, di sini ibu buatkan berskala mulai dari 30
30, 60, 90, berarti ini kelipatan 30 semua. Tinggal kita masukkan nilai-nilai yang ada di tabel tadi. Ibu buka lagi ya di sebelah ya. Oke. Ini perhatikan, kalau 0 fasenya bakterinya 30, kalau 1 fasenya bakterinya 60, kalau 2 pada fase yang kedua berarti bakterinya 120 sampai seterusnya. Nah, ini dia. Nah, kalau 0, fase 0 bakterinya 30. Setelah 30 menit yang pertama bakterinya 60. 30 menit yang kedua bakterinya menjadi 120, 30 menit yang ketiga bakterinya menjadi 240 dan seterusnya. Nah, di sini Ibu menggambarkan sampai 3 saja karena kalau yang 30 menit yang keempat itu bakterinya udah lebih dari 270, kertasnya tidak cukup. Nah, jadi Ibu gambarkan hanya sampai pada 30 menit yang ketiga. Nah, ini gambar pertumbuhan bakteri yang udah kita cari tadi model matematikanya. Tinggal masukkan fasenya, nilai X-nya, dan kita cari jumlah bakterinya berapa dengan menggunakan fungsi ini. Oke. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga tadi adalah banyaknya bakteri yang tumbuh pada jam kelima. Maksudnya tuh 30 menit yang kelima. Nah, tinggal kita ganti fx sama dengan 30 dikali 2 pangkat x. Nah, yang kita ganti adalah x-nya. X-nya kita ganti sama dengan, loh kok ini 5 ini 10 ya? Oh, Ibu keliru nih, bukan pada jam kelima tapi pada jam ke-10. Sebentar Ibu cek dulu ya. Oke, Ibu udah cek. Ternyata pertanyaannya benar, Nak. Pertanyaannya benar. Pada jam kelima, berapa banyak bakteri baru yang tumbuh? Pada jam kelima ya. Jam kelima berarti 5 jam ke depan. Nah, dia kan per 30 menit nih. Ini 30 menit, 30 menit, 30 menit. Berarti kalau 5 jam, berarti kan dia yang fase yang ke-10 kan dibagi 2. Oke, maaf ya, tadi ada sedikit iklan, anak ibu ngetuk pintu, padahal pintunya sudah dikunci karena ibu mau syuting, masih juga diganggu. Oke, jadi tadi benar ya, ini pada jam kelima. Pada jam kelima ini kan bukan ini artinya 1 jam, tapi kan ini setengah jam, 30 menit, 30 menit. Jadi 5 jam itu akan terjadi pada fase yang ke-10 ya nak ya. Fase yang ke-10 berarti 30 menit yang ke-10. Paham ya maksudnya ya? Nah, ini kan 30 menit yang pertama, 30 menit yang kedua berarti ini 1 jam ya kan? Nah, 30 menit tambah 30 menit berarti 1 jam. Nah, yang jam kelima itu artinya berarti pada fase yang ke-10. Oke, berarti X-nya 10. Oke, kita masukkan di sini. Banyak bakteri yang tumbuh pada jam kelima, berarti 5 jam ke depan, berarti dia di fase yang ke-10, berarti X-nya kita ganti 10, berarti 30 dikali 2 pangkat 10. Nah, 30 dikali 2 pangkat 10 itu 1024. Nah, kemudian kalau kita kali 30, nah ini hasilnya ya. Oke. Kalau begitu, contoh yang pertama selesai tentang pertumbuhan eksponen. Satu contoh saja ya. Nanti kalau mau kita bahas lagi contoh yang berikutnya boleh, tapi kita cari waktu yang lain. Kemudian yang kedua ada yang namanya peluruhan eksponen. Nah, beda antara pertumbuhan dan peluruhan ya. Oke. Kalau fungsi peluruhan eksponen itu dituliskan sebagai ini. Fx sama dengan N dikali A pangkat X, di mana nilai A-nya ini berkisar dari 0 sampai 1. Dia lebih dari 0 tapi kurang dari 1. N-nya bilangan real tak 0. N-nya ini adalah bilangan yang bukan 0. Kemudian X-nya adalah sembarang bilangan real, sama seperti tadi. Pangkatnya ini adalah sembarang bilangan real. Oke, kita lihat contoh contoh soal peluruhan eksponen. Kalau tadi pertumbuhan eksponen, sekarang peluruhan eksponen. Bagaimana model soalnya? Oke, simak baik-baik. Obat penahan rasa sakit disuntikan kepada pasien yang mengalami luka berat akibat kecelakaan. Dosis obat yang disuntikan adalah 50 mikrogram. Dengarkan ya. Dosis obat yang disuntikan itu adalah 50 mikrogram. Nah, 1 jam setelah penyuntikan, setengah dosis tersebut akan luruh dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, jadi setelah disuntikan selama 1 jam, maka separuh dari dosis ini akan luruh atau akan keluar dari tubuh si pasien, entah melalui air seni atau pipisnya, kemudian atau dari keringatnya. Nah, itu akan keluar dari tubuhnya setengahnya.
Nah, setengah dosisnya. Nah, ini setengah dosis tersebut akan luruh dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Oke, proses tersebut akan terus berulang setiap jam. Jadi 1 jam ke depannya begitu lagi, setengahnya luruh lagi. 1 jam ke depannya setengahnya luruh lagi ya. Oke, ini pertanyaannya. Berapa banyak dosis obat yang masih tertinggal di dalam tubuh pasien setelah 1 jam, 2 jam, dan 3 jam? Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimanakah model matematika yang dapat menyatakan peluruhan dosis obat tersebut? Nah, untuk apa model ini? Model ini dicari ketika yang ditanyakan adalah misalnya di jam yang ke-10. Nah, kita tidak perlu mengurutkan sampai hitung manualnya sampai 10, tinggal masukkan ke model yang ini, masukkan X-nya 10 ketemu ya. Oke. Nah, untuk pertama-tama kita cari manual dulu supaya menemukan modelnya. Ini dia dosis awal. Dosis awal yang disuntikan itu adalah 50 mikrogram. Nah, misal dosis pada X waktu dilambangkan dengan Fx, maka lihat nih, ini yang awal berarti X-nya 0 kan. Nah, yang disuntikan itu 50 mikrogram. Nah, kemudian 1 jam ke depan dosisnya jadi berkurang setengahnya kan, dosisnya jadi berkurang setengahnya. Jadi ini kita akan menentukan nilai N-nya nih nak. Nah, nilai N-nya itu adalah setengah. Ini dia. Nah, setengahnya berarti setengah dikali 50 berarti 25. Jadi 1 jam ke depan dosisnya di dalam tubuh pasien tinggal 25 mikrogram saja karena udah meluruh setengahnya. Kemudian di 1 jam berikutnya luruh lagi setengahnya, berarti setengah dari 25 yang di tubuh pasien kan tadi sisa 25 kan. Nah, 1 jam ke depan dia meluruh lagi setengahnya, berarti setengah dari 25 itu 12,5. Di jam yang ketiga sama, dia meluruh lagi setengah dari yang tersisa tadi, berarti setengah dikali 12,5 yaitu 6,25. Nah, jadi kita bisa simpulkan ini masih bisa kita cari secara manual. Berarti di jam pertama yang tersisa 25 mikrogram, kemudian di jam yang kedua sudah meluruh lagi, tersisa 12,5, dan di jam ketiga itu tersisa menjadi 6,25 mikrogram dosis yang ada dalam tubuh pasien. Nah, kita akan membuat model matematikanya. Perhatikan ini. Ini berarti sebagai apa? Sebagai N-nya ya. Oke, kita lihat ya. Oke, baik. Fungsi eksponen yang dapat menyatakan peluruhan dosis obat dalam tubuh pasien adalah nih, di awalnya kan 50 mikrogram. Kemudian di jam yang pertama berarti 50 dikali setengahnya. Karena kan setengah dari dosis yang tadi kan katanya setengahnya jadi meluruh kan. Berarti dikali setengah. Nah, kita akan mencari yang bergerak itu apa. Nah, di jam yang kedua berarti meluruh lagi, 50-nya tetap, tapi yang ininya jadi kita pangkatkan. Nah, gini, bentar ya, mungkin jadi bingung. Tadi itu kan yang di jam pertama F1 itu kan jadinya 50 dikali setengah itu sama dengan 25 karena kan. Kemudian tadi yang kita cari F yang kedua itu berarti 25 dikali setengah lagi kan. Kalau yang tadi kan itu menjadi berapa tadi, 12,5 dan seterusnya. Nah, kalau kita buat seperti ini kan apa ya, berubah nih, bergerak tadi, jadi angkanya tidak ada yang tetap nih. Jadi dari 50 menjadi 25 dikali setengah, nanti dari ini berarti 12,5 dikali setengah lagi kan. Nah, kita akan membuatnya menjadi apa ya, sebuah bilangan yang tetap yang bergerak hanya pangkatnya. Oke, jadi ini 50 dikali setengah berarti kan betul tadi 25. Nah, kita tidak mengambil 25-nya nak, tapi kita ambil tetap 50, tapi yang setengah ini pangkatnya kita jadikan pangkat 2. Oke, setengah pangkat 2 itu berapa? Setengah dipangkatkan 2 itu kan setengah, 1 dipangkatkan 2 kan 1, 2 dipangkatkan 2 4, jadi ini kan 1/4. 50 dikali 1/4, nih dia, 50 kita kalikan 1/4 itu sama dengan 50/4. Nah, 50/4 itu adalah 12,5. Jadi sama saja. Nah, kalau 25-nya kita pindahkan ke sini, pangkatnya setengah, hasilnya 12,5. Tapi kalau 50-nya ini tetap,
pangkatnya yang kita naikkan dari pangkat 1 menjadi pangkat 2 sama saja. Hasilnya juga 12,5. Nah, jadi Bu, mengapa harus pakai seperti ini, Bu? Enggak pakai ini. Kalau yang ini dia jadi enggak berpola, Nak. Nah, dari 50 25, nanti dari 25 jadi 12,5, enggak berpola. Kalau ini kan berpola. 50 50 50, setengah setengah setengah. Nah, yang bergerak hanya pangkatnya. 1 2 3 4 dan seterusnya ya. Oke. Bu lanjutkan ya. Jadi pada jam yang kedua berarti pangkatnya jadi 2 di sini. Kalau kita hitung 1/2 dipangkatkan 2 kan 1/4, 50 dibagi 4 sama 12,5. Di jam yang ketiga berarti pangkatnya kita naikkan 3. Berarti 50 dikali 1/2 pangkat 3. 1/2 pangkat 3 itu 1/8. Nah, 50 dibagi 8 hasilnya 6,25. Sama seperti yang ini. Nih. Nah, ya, jadi yang tadi itu sama dengan yang di depan ini. Mengapa kita buat yang seperti di belakang? Supaya dia berpola. Kalau ini kan enggak berpola, ya Nak ya. Setengahnya sih tetap, tapi 50-nya berubah-berubah. 50 habis itu jadi 25, habis itu jadi 12,5 ya. Jadi susah untuk membuat polanya. Jadi supaya berpola kita buat tetap dua bilangannya, yang berubah hanya pangkatnya, toh hasilnya tetap sama. Nah, jadi model matematikanya atau fungsi eksponen yang dapat menyatakan peluruhan dosis obat dalam tubuh pasien dapat dituliskan Fx sama dengan 50 dikali 1/2 pangkat X. Nah, kalian bisa mencari berapakah dosis yang tersisa ketika di jam ke-8. Nah, berarti tinggal diganti X-nya 8. X-nya ganti 8, 50 dikali 1/2 pangkat 8. Dapatlah dosis yang tersisa pada tubuh si pasien pada jam yang ke-8. Oke, selesai ya. Jadi itu fungsi eksponennya. Kita udah masuk pada soal penerapan, aplikasinya pada kehidupan sehari-hari. Beda dengan fungsi eksponen pada saat kalian pelajari di SMP dulu ya. Nah, jadi ini untuk lebih ke penerapannya. Ada udah Ibu kasih 2 contoh soal, masing-masing 1, pertumbuhan eksponen 1, peluruhan eksponen 1. Baik, masih kurang ya kayaknya soalnya. Nanti kita akan tambah lagi soal-soal latihannya, tapi tetap Ibu bimbing. Kita masuk ke sub yang berikutnya tentang bentuk akar. Kalau tidak salah ini bentuk akar juga udah pernah kalian pelajari, malah mungkin SD kali ya, tidak tahu juga Ibu karena Ibu tidak ngajar SD. Kita lihat saja dulu, nanti kalian perhatikan, oh ini udah pernah belajar gitu ya. Oke. Bentuk akar ini sub yang terakhir sebelum kita mempelajari logaritma ya. Oke. Bentuk yang sub yang terakhir yaitu bentuk akar. Definisi. Nah, kita akan mempelajari apa hubungan antara bilangan pangkat dan akar. Nah, lihat. Untuk setiap bilangan pangkat rasional, jadi pangkat itu bisa juga berupa pecahan, Nak. Nah, jadi kalau pangkatnya itu M per N, di mana M dan N-nya adalah bilangan bulat, kemudian N-nya harus lebih dari 0, karena penyebut tidak boleh 0, karena kan. Nah, itu didefinisikan, perhatikan baik-baik ya. Bentuk A pangkat M per N, ini kan bentuk pangkat. Kalau kita buat bentuk akarnya, dia akan seperti ini, perhatikan baik-baik. Jadi akar, N-nya ini pindah ke sini, A-nya pindah ke sini, sedangkan M-nya itu di luar, pangkat di luar. Ini dia. Nah, tapi yang paling sering digunakan tuh yang ini, Nak. Ibu malah tidak familiar dengan bentuk yang ini. Nah, Ibu malah lebih sering ketemu dengan yang ini. Nah, atau kayaknya ini yang lebih enak dihafal, diingat. A pangkat M per N itu dalam bentuk pangkat, kita buat dalam bentuk akarnya akan seperti ini. Perhatikan. Jadi akar N-nya yang penyebutnya nih taruh di sini. Ini bilangan pokoknya taruh di sini. Nah, M-nya itu adalah pangkat dari A. Ya, oke. Jadi ini bentuk pangkatnya, ini bentuk akarnya. Oke, nanti ke contoh soal kita lebih gampang memahaminya. Oke, lihat, perhatikan. Sederhanakanlah 2 akar X dikali 3 akar pangkat 3 dari X. Ingat cara membaca ini, Nak, akar pangkat 3 dari X. Nah, kalau yang ini akar X, kalau tidak disebutkan pangkatnya atau tidak dituliskan di sini, ini artinya pangkat 2 ya, Nak ya. Jadi ini bacanya akar X saja.
artinya di sini pangkatnya pangkat 2. Tapi ketika ditulis lebih dari 2 maka harus ditulis akar pangkat 3 dari X. Itu dia cara bacanya untuk X lebih dari 0. Oke, kita coba. Ini bilangan berakar, akan kita ubah menjadi lebih sederhana, kita buat dalam bilangan berpangkat. Oke, nah yang ini kalau kalian perhatikan, kita ini ya patokannya ya. Berarti 2 dikali akar X, 2-nya itu di depan sini koefisiennya, akar X berarti akar dari X pangkat 1, berarti di sininya kan X pangkat 1 ya nak ya. Kalau ibu tuliskan gini deh jadinya, akar, kalau ibu mau tuliskan lengkap X pangkat 1, ini kalau tidak dituliskan artinya 2. Nah itu dia. Nah berarti N-nya 2, A-nya X, M-nya 1, ya kan? Nah, kalau kita buatkan dalam bentuk pangkatnya, berarti X, nih, X pangkat M per N, nih, M per N, berarti 1/2, berarti X pangkat 1/2. 2-nya koefisiennya tetap ditulis. Nah, akar X-nya kita ubah menjadi X pangkat setengah berdasarkan ini. Ya nak ya. Ingat, kalau tidak ditulis itu artinya 2, kalau X-nya cuma sendiri itu artinya pangkat 1. Baik, kita lanjutkan dengan yang ini. 3, koefisiennya tetap kita tulis 3. Nah, akar pangkat 3 dari X. Nah, di sini X-nya pangkat berapa? Kalau tidak ditulis pangkat 1, berarti kalau kita buang akarnya menjadi bentuk pangkat, dia jadi X pangkat 1/3. Nah yang ini kan X pangkat 1/2. Nah kalau yang ini berarti X pangkat 1/3. Nah di ini dia 3 kali X pangkat 1/3. Nah sekarang akarnya udah hilang, jadi bentuk pangkat semua ya. Oke, nah sekarang kita selesaikan nih perkalian ya. Berarti kita ambil koefisiennya 2 dikali 3 di sini. Nah yang ini kan sama-sama nih bilangan pokoknya, sama-sama X, sama-sama X. Kalau bilangan pokoknya sama, dia dikali, pangkatnya diapakan? Ingat sifat yang pertama yang di video 1. Nah, kalau bilangan pokoknya sama, dia bilangan berpangkat dan dikali, pangkatnya ditambah. Oke, bilangan pokoknya kita tulis 1 kali saja karena sama. Jadi X pangkat, nah ininya ditambahkan pangkatnya, setengah ditambah 1/3. Oke, kita selesaikan. 2 kali 3, 6, X pangkat. Nah ini kan penyebutnya belum sama nih nak. 1/2 ditambah 1/3 kan harus disamakan dulu penyebutnya. Masih ingat di kelas berapa nih ya, SD ya, menyamakan penyebut KPK ya, mencari KPK. Oke, KPK dari 2 dan 3 adalah 6, jadi kita jadikan per 6, dijadikan per 6. Nah 6 dibagi 2, 3, 3 dikali 1, 3. Oke, yang ini 6 dibagi 3, 2, 2 dikali 1, 2. Oke, dapat. Berarti 6X pangkat. Nah, sekarang kalau udah sama penyebutnya, ditulis 1 kali saja per 6. Yang di atasnya ditambahkan 3 tambah 2 menjadi 5. Nah, hasil akhirnya atau bentuk sederhananya adalah 6X pangkat 5/6. Oke, nanti ya. Soal-soalnya nanti. Oke, yang terakhir kita akan merasionalkan bentuk akar. Ini merasionalkan nih kalau tidak salah memang di SMP udah pernah. Oke, ada beberapa bentuk. Kalau dia penyebutnya itu berbentuk akar, maka dia dikatakan bentuknya tidak rasional. Maka harus kita rasionalkan dulu. Caranya, nah tergantung bentuk soalnya apa. Nah, kalau bentuk soalnya A per B, maka harus kita kalikan dengan bentuk akar sekawannya. Berarti kalau bentuk soalnya A per B maka harus dikalikan dengan akar B per akar B ya, nanti hasilnya ketemu. Jadi nanti akarnya udah tidak di bawah lagi. Oke, kalau A per B berarti pengalinya adalah akar B per akar B. Nah kalau dia C per akar A tambah akar B, maka bentuk sekawannya adalah tambah jadi kurang ya nak ya. Oke, yang ini juga sama, tambah jadi kurang. Yang ini kurang jadi tambah bentuk sekawannya, yang kurang jadi tambah. Oke, ibu ambil salah satu contoh. Ini kayaknya yang ibu ambilkan yang ini ya, ambilkan contoh itu ya. Oke,
Rasionalkanlah 2 per akar 3 ditambah akar 5. Perhatikan, kalau penyebutnya ini berbentuk akar, dia dikatakan bentuk yang tidak rasional. Maka harus kita rasionalkan dengan cara mengalihkan dengan akar sekawannya. Akar sekawannya itu kalau dia tambah jadi kurang. Oke, berarti 2 per akar 3 ditambah akar 5 harus kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Berarti akar 3 dikurang akar 5 per akar 3 dikurang akar 5. Kok Bu sama Bu? Iya, karena akar 3 dikurang akar 5 per akar 3 dikurang akar 5 ini kan artinya 1. Nah, kalau sesuatu kita kalikan 1, kita tidak mengubah, ya karena kan tidak mengubah soalnya, makanya kita kalikan 1. Oke. Kalau sudah, kita kalikan pelangi. Masih ingat ya SMP? 2 kali akar 3, 2 akar 3 dikurang 2 kali akar 5 berarti dikurang 2 akar 5. Yang di bawah ini sebenarnya kalian kalikan depan dengan belakang saja. Tengah-tengahnya enggak perlu, karena apa? Tengah-tengahnya itu nanti hasilnya 0 kalau kita kalikan. Oke, Ibu tunjukkan ya. Jadi besok-besok kalau ketemu dengan bentuk sekawan yang dikalikan, kalian cukup mengalihkan depan kali depan, belakang kali belakang. Nah, kalau Ibu kalikan lengkap perkalian pelangi nih. Akar 3 dikali akar 3 itu kan 3. Ingat ya, akar 3 kali akar 3 kan akar 9. Nah, akar 9 berapa? 3. Oke, yang ini akar 3 dikali dengan min akar 5 berarti min akar 15 kan? Oke, sekarang yang ini akar 5 dikali dengan akar 3 plus ya, plus akar 15. Kemudian yang akar 5 dikali dengan akar 5, min akar 5 berarti kan akar 25. Akar 25 berapa? 5, tapi dia min ya, min 5. Nah, ini kan 0 nak. Min akar 15 dengan plus akar 15 kan 0. Jadi tinggal apa? Tinggal 3 dikurang 5. Nah, makanya Ibu langsung 3 dikurang 5. Jadi besok-besok kalau ada perkalian pelangi seperti ini, angkanya sama persis, hanya beda min dan plusnya, maka kalian cukup mengalihkan depan kali depan, belakang kali belakang. Berarti akar 3 kali akar 3, 3. Akar 5 dikali min akar 5 itu min 5. Oke ya, karena tengah-tengahnya pun 0 nantinya. Baik, kita lanjutkan. Berarti 2 akar 3 dikurang 2 akar 5 per 3 dikurang 5 itu negatif 2. Udah tahu ya pengurangan bilangan bulat ya. 3 dikurang 5 artinya 3 ditambah min 5. Kekayaannya 3, bayar utangnya 5, maka utangnya masih 2. Itu pelajaran SMP tuh, SD malah ya. Baik, ini kita coret nih. Ini dengan ini kan min 1 akar 3. Nah, yang ini juga ini kita coret dengan ini kan min 2 nya ini kan punya si ini juga, min 2 ini punya si ini juga, ya kan? Berarti kita tulis di sini min tinggal akar 5. Nah, ini kalau kita kalikan, ini dikali ini kan jadi min akar 3, ini dikalikan ini jadi plus ya. Ya, berarti min akar 5. Nah, yang ini kita tukar nulisnya. Ini dengan ini kan min akar 5, ini dengan ini kan jadi plus akar 5. Nah, yang plus itu sebaiknya simpan di depan. Jadi akar 5 dikurang akar 3. Bu, kalau seperti ini gimana Bu? Boleh, enggak masalah. Tapi bentuk yang lebih sempurna itu yang ini. Baik, bentuk akar selesai. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 ini Ibu hanya ambil satu contohnya. Bisa saja yang 4 itu bisa jadi soal latihan ataupun soal bonus. Oke, sampai di sini dulu materinya selesai. Berarti minggu depan kita udah bisa masuk ke logaritma. Untuk sub yang ini Ibu belum kasih latihan ya, karena materinya cukup banyak. Kalian cukup mencatatnya saja di buku catatan. Oke, latihannya nanti menyusul. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.